Beberapa hari bersama Redmi Note 9 Pro. Gimana impresi pertama gue? Gue akan ceritain setelah ini. Tapi sebelumnya kita opening dulu. Let's go! Halo guys, gue Tirta Blank. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, pertama-tama gue mau bilang kalau di channel ini gue upload video apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, Redmi Note 9 Pro. Saat kalian melihat video ini berarti Redmi Note 9 Pro sudah resmi diluncurkan. Saat video ini dibuat, gue belum tahu bocoran harganya berapa. Nanti setelah launch akan gue update juga soal harganya di judul atau di kolom deskripsi. Tapi ada dua hal yang membuat gue pede bahwa harganya akan sesuai dengan ekspektasi kita. Pertama, Redmi Note 9 Pro ini produk dari Xiaomi yang kita semua udah tahu lah gimana value for money-nya produk-produk dari Xiaomi. Yang kedua, ini adalah seri Redmi Note. Seri produk dari Xiaomi yang menurut gue pribadi paling Xiaomi banget. Boleh dibilang seri Redmi Note inilah dimana core produk khas Xiaomi benar-benar ketemu antara value for money dan performa yang diberikan. Nah, gimana dengan Redmi Note 9 Pro ini? Video ini adalah impresi pertama gue tentang Redmi Note 9 Pro selama pemakaian beberapa hari. Jadi ini bukan full review. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian mau full review dari gue. Lalu seperti biasanya di video ini gue hanya akan fokus ke performa kameranya, khususnya soal fotografi. Jadi kalau mau lihat review sektor-sektor lain, nah silahkan cek channel-channel lain yang juga membahas Redmi Note 9 Pro ini. Oke, pertama kita lihat dulu bongkar kotaknya dan lihat ada apa aja di paket pembeliannya. Ini dia. Selanjutnya kita lihat dulu deh spesifikasi lengkap dari Redmi Note 9 Pro seperti apa. Ini dia. Oke, kita mulai dari desain dulu. Redmi Note 9 Pro masih mengusung ciri khas dari seri Redmi yaitu smartphone mid-range dengan tampilan yang premium. Gorilla Glass 5 udah melapisi bodi depan dan bodi belakang. Warnanya juga nggak aneh-aneh tapi tetap kelihatan mewah. Ini gue suka banget. Yang gue pegang ini Interstellar Grey. Dua opsi lain yang bisa kalian pilih adalah Glacier White dan Tropical Green. Terus apa lagi? Feeling di genggaman enak. Nggak terlalu ringan dan ada bobotnya sedikit. Kalau ngomongin branding, kayaknya Redmi mendengarkan keluhan konsumennya dengan menghilangkan branding Redmi di bagian dagu dan memindahkannya ke bagian belakang dengan letak yang lebih proporsional. Good job Redmi. Kalau ngomongin desain kamera, dua hal yang gue suka dan menurut gue improvement gede dari seri Redmi sebelumnya. Pertama, in-display front camera yang menurut gue memang lebih keren dibanding desain-desain kamera depan yang lain. Yang kedua, desain kamera belakang yang posisinya berada di tengah dan desain quad kameranya juga keren. Nah, kenapa menurut gue ini keren? Sebenarnya ini simple aja. Dengan kamera bump yang menurut gue masih cukup tebal
Pemindahan posisi dari pinggir ke tengah ini menghilangkan body bump pada saat smartphone diletakkan di atas meja. So iya, ini jawara banget sih menurut gue. Oke, satu lagi ya sebelum masuk ke impresi pertama gue soal performa kameranya. Ini penting soalnya, dan karena hal ini gue patut memberikan applause kepada Redmi, yaitu Side Mounted Fingerprint Sensor. Pertama kali gue lihat ini gue pun langsung yes, ini dia nih yang gue suka. Menurut gue, fingerprint sensor yang disatukan dengan tombol power di bagian samping adalah brilliant. Dan rasanya tuh kayaknya natural banget gitu. Performa fingerprint sensornya gimana? Cepet, pakai banget. Gue nggak ada komplain pokoknya. Oke, sekarang ke inti video. Impresi pertama gue soal kameranya. Gue ulang sekali lagi ya, ini bukan review detail seperti yang biasa gue lakukan. Ini adalah impresi pertama gue ngetes kameranya selama beberapa hari. Again, kalau mau reviewnya dan bagaimana gue memaksimalkan kamera dari Redmi Note 9 Pro ini, silakan tulis di kolom komentar. Overall impression lu deh, personally gue agak kurang cocok sama post processing yang oversaturated. Di beberapa hasil tes terlihat processing warna yang terlalu kuat, khususnya di warna hijau dan biru. Gue mencoba menganalisa apakah ini karena ada setting AI camera yang nyala, atau mungkin screen profile dari HP-nya. Dan ternyata enggak, ini memang processing dari Redmi Note 9 Pro. Nah, gue sendiri belum mau langsung menjudge bahwa kamera dari Redmi Note 9 Pro ini jelek karena urusan post processing. Kenapa? Pertama, ini sebenarnya masalah selera. Personally, gue prefer hasil foto yang natural straight out of camera. Tapi sebenarnya banyak juga orang yang mau hasil kamera dengan warna yang popping, saturasi yang kuat, dan kontras yang tinggi. Nah, kalau itu preferensi kalian, Redmi Note 9 Pro ini cocok buat kalian. Itu pertama, soal preferensi. Yang kedua, soal processing ini, kalau udah tahu selahnya, kalian bisa menghasilkan foto yang benar-benar indah. Khususnya di mode 64 megapiksel atau UHD. Asli, kalau ngerti cara pakainya dan tahu kondisi terbaiknya, kamera dari Redmi Note 9 Pro ini potensial banget buat jadi jawara di mid-end smartphone. Oke, itu soal post processing. Yang kedua, soal kamera ultra wide-nya. Gue melihat adanya color shift ke arah magenta. Nggak terlalu parah dan barely noticeable sih, apalagi untuk user awam. Tapi kalau kalian kayak gue yang demen berjam-jam di Lightroom, itu pasti langsung kelihatan. Nah, itu aja dua hal yang menjadi concern gue soal kamera dari Redmi Note 9 Pro ini. Again, kalau kalian pengen gue membahas lebih dalam dan mengulik soal ini, silahkan like dan share video ini dan tulis di kolom komentar. Sekarang masuk ke hal-hal yang menurut gue jawara banget dari Redmi Note 9 Pro ini. Pertama, mode high-res-nya atau 64 megapiksel AI quad camera. Most of the time gue jepret-jepret pakai mode ini dan ini tajam banget. Detailnya dapat, dynamic range-nya lebar, mantep banget. Pesan gue cuma satu, kalau pakai mode ini sehabis motret jangan buru-buru gerak. Nah, karena kamera masih memproses di background setelah kalian motret. So yeah, mode 64 megapiksel Redmi Note 9 Pro ini cakep banget. Yang kedua, hal yang bikin gue excited dengan kamera dari Redmi Note 9 Pro ini, dan asli ini benar-benar bikin gue excited sampai-sampai pas gue lihat pertama kali soal ini gue langsung nah ini dia nih. Apalagi kalau bukan mode Pro-nya. Mode Pro-nya itu lengkap banget. Dan di beberapa fitur ini pertama kalinya gue lihat fitur ini di sebuah smartphone. Pertama, kita lihat mode Pro in general dulu. Shutter speed mulai dari 1/4000 second hingga 30 seconds. Jadi range-nya cukup luas. Mau fast action fotografi sampai long exposure itu bisa banget di Redmi Note 9 Pro. Lalu pilihan lensa. Di mode Pro ini kalian bisa milih lensa wide, ultra wide, atau makro. Lalu mode Ultra HD 64 megapiksel juga bisa dipilih pada mode Pro. Dan yang terakhir, video itu juga bisa masuk ke mode Pro. Mantap. Terus apa lagi? Mid-ring mode masih ada. Dan gue sempet tes foto pakai mid-ring di mode Pro. Gue bisa bilang bahwa di Redmi Note 9 Pro itu mid-ringnya lebih akurat. Terakhir, fitur baru di mode Pro yang bikin gue exciting adalah focus peaking dan exposure verification. Buat yang belum tahu, focus peaking ini adalah indikator objek mana yang fokus dan objek mana yang tidak fokus.
Karena kalau udah masuk mode Pro, kita kan emangnya mau semua hal di bawah kontrol kita, termasuk urusan fokus. Nah, instead of nebak-nebak ini fokus apa enggak ya? Sekarang ada indikatornya berupa garis arsir merah yang menandakan objek tersebut in focus. Nextnya, exposure verification. Ini kalau di kamera DSLR atau mirrorless, fitur ini namanya Zebra. Sama, ini juga indikator, tapi bedanya ini adalah indikator exposure. Dengan setting yang udah kita tetapkan di mode Pro, melalui fitur ini kita bisa tahu mana area yang overexposed, mana yang underexposed. Dan dari situ kita bisa adjust lagi setting kita. Ini cakep banget. Kesimpulan, gue excited banget dengan diluncurkannya Redmi Note 9 series. Menurut gue Redmi Note 9 Pro ini potensial banget buat jadi jawara di kelas mid-range smartphone. Nah, gimana menurut kalian? Ada komentar soal Redmi Note 9 Pro ini? Atau kalian ada request untuk mengulas secara detail soal kamera dari Redmi Note 9 Pro ini? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.